Hai, saya Gustiwan dan dalam video ini ini adalah sebuah rekaman yang menarik buat saya karena ini tiba-tiba saya lagi kerja, lagi mempersiapkan slide-slide update untuk pelatihan minggu 13 yang akan saya adakan besok. Ada komen di YouTube saya masuk dan komen ini cukup menarik buat saya. Kenapa? Karena ini menyangkut mungkin banyak yang Anda pikirkan, yang Anda alami. Oke. Jadi karena pertanyaannya cukup panjang, jadi saya jawab saja dalam bentuk video. Oke. Karena jawabannya juga bisa panjang. Nah, apa pertanyaan dari sahabat YouTube kita adalah seperti ini. Pak, kenapa ya setelah saya baca artikel tentang pikiran bawah sadar, kok saya jadi lupa kepada diri sendiri ya? Maksudnya lupa terhadap nilai-nilai berharga bagi saya yang dulu gitu. Jadi gini, saya jadi malah anti dengan mengatakan tidak atau jangan. Karena nanti katanya yang terjadi malah sebaliknya. Saya jadi nggak enak bisa jujur kepada diri sendiri gitu. Malah kalau ngatain atau ekspresikan kata-kata yang negatif malah mikir itu sugesti. Padahal yang saya ingin cuman mengekspresikan doang. Pastinya saya juga akan balik lagi ke perhatiannya ke hal yang menyenangkan. Yes. Oke. Siapa yang mengalami hal-hal demikian? Boleh sampaikan di komentar. Saya tuh merasa jadi terikat, nggak bebas setelah membaca artikel tentang pikiran bawah sadar ini. Kalau secara otomatis mikirin tentang pikiran bawah sadar, bawahnya malah nggak enak dan jadi down. Jadi down atau malas gitu. Tolong kasih saran, soalnya saya masih muda, 17-an. Saya jadi sulit untuk menikmati, mencari pengalaman. Saya pengennya melakukan hal yang saya inginkan. Selain itu, nggak bisa menikmati sesuatu yang viral atau seru. Saya merasa stuck, kayak yang ketinggalan info padahal saya masih muda. Entah kenapa kok saya seolah-olah kayak yang harus mengatasi sesuatu gitu. Ini kayaknya sahabat kita ini cukup serius ya. Nah, tapi gini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Memang pikiran bawah sadar kita ada sebuah istilah yang namanya farsing, oke? Ada sebuah istilah yang namanya farsing. Farsing ini apa sih? Saya tukar ininya ya, share screen-nya. Apa itu farsing? Jadi salah satu kecenderungan pikiran kita adalah farsing. Farsing ini adalah kecenderungan untuk tidak memproses kata negatif. Kata negatif yang saya maksudkan itu adalah tidak, jangan gitu ya. Jadi farsing ini adalah kecenderungan. Oke, saya perlu tekankan di sini ini adalah kecenderungan. Jadi bukan sebuah harga mati. Kecenderungan untuk tidak memproses kata tidak, oke? Kata tidak bisa diproses. Ya, dari tadi saya juga menggunakan kata tidak, betul? Jangan, ya itu juga tidak diproses gitu ya. Apalagi? Nah, misalkan saya mengatakan banyak contoh orang-orang pengembangan diri di luar sana yang mengatakan bahwa coba Anda jangan sekali-sekali memikirkan gajah berwarna pink. Tergantung zamannya Anda sih. Kalau zamannya Anda mungkin kayak saya dulu, mungkin Anda munculnya Bona gitu ya. Tapi at least Anda akan bisa membayangkan ketika saya minta jangan membayangkan gajah berwarna pink, kemungkinan besar Anda membayangkan gajah yang berwarna pink yang muncul. Nah, ini yang disebut dengan farsing. Oke. Ini adalah kecenderungan. Tolong ini digarisbawahi dan dipahami ini bahwa ini adalah kecenderungan, bukan sebuah harga mati, bukan sebuah kepastian. Dalam arti, yes, emangnya kenapa kalau kita mengatakan kata jangan? Oke, misalkan orang tua mengatakan jangan nonton TV dekat-dekat. Nah, dalam gambaran anak pasti muncul nonton TV dekat-dekat. Akhirnya apa? Mereka jadi memunculkan gambaran itu, lalu mereka menjalankan gambaran yang muncul dalam pikirannya. Nah, kalau nonton TV itu sejauh 3 meter minimal, misalkan seperti itu. Selalu duduk di sofa, karena sofa sudah diatur jaraknya 3 meter, misalnya seperti itu. Oke? Tapi apakah itu akan mempengaruhi
uh, apakah itu akan mempengaruhi pikiran kita? Ya, bisa enggak. Tapi gini, berpikir positif itu haruslah berpikir yang benar, oke? Jadi kalau Anda baca buku Think and Grow Rich, itu ada istilah berpikir dengan benar atau right thinking, ya, berpikir benar. Lalu berpikir positif dan berpikir negatif. Jadi kita perlu membedakan 3 proses berpikir ini. Tentu dalam arti gini, berpikir negatif tidak sama dengan kata-kata negatif. Oke, perlu diperjelas ya. Jadi kita tidak boleh menyamakan berpikir negatif itu sama dengan kata-kata negatif. Berpikir negatif itu seperti suzon gitu ya. Wah, orang itu pasti mencurigakan. Saya percaya orang itu pasti mencuri. Oke, itu kan kita berpikir negatif. Kalimatnya kan positif. Ya, kalimatnya positif. Saya yakin, saya percaya orang itu pasti mencuri. Nah, itu kan kalimatnya kan seolah-olah positif kan, yakin, pasti. Mencuri doang yang negatif, ya kan? Tapi apakah mencuri itu merupakan kata negatif yang berarti kita berpikir negatif? Enggak. Kita harus lihat konteks dari kalimatnya, konteks dari intentionalnya atau niatnya, oke? Jadi kita perlu lihat dari konteks kalimat, dan kita juga perlu lihat dari konteks niat atau intensinya. Kalau intensinya biasa-biasa aja seperti yang disampaikan oleh sahabat kita, yaitu cuma mau mengekspresikan, ya lakukan aja gitu loh. Ya kalau kita lagi sebel, sial, kok bisa gitu sih? Ya nggak apa-apa kan, kita mengekspresikan perasaan kita. Dan itu tidak berarti bahwa kita negatif. Kalau berpikir negatif disamaratakan atau disamakan dengan menggunakan kata-kata negatif, maka itu kan membuat kita seolah-olah mati kutu, ya, mati kutu, tidak boleh bilang tidak. Ini aja udah ada bilang tidak. Enggak demikian. Jadi kita harus lihat konteks kalimatnya, kita harus lihat konteks intentionalnya atau niat kita ya. Jadi kalau niat kita cuma mau mengekspresikan, ya ekspresikan aja. Teman-teman lihat Gary Vaynerchuk ya. Gary Vaynerchuk itu kalau dia ngomong dalam 3 kalimat, mungkin dia aja udah ngomong kalimat kutukan ya, kata kutukan udah berapa kali ya, saya nggak perlu sampaikan di sini karena nggak cocok kita Indonesia ngomongin ngomongin itu gitu kan. Jadi tapi kan semua kata-kata yang keluar dari Gary Vaynerchuk, semua kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang bijak, kalimat-kalimat yang menyadarkan orang, kalimat yang membuat orang on track, betul kan? Jadi gini, jangan terlalu mentah-mentah melihat bahwa, nah ini perhatikan, saya bilang jangan terlalu memperhatikan, jangan terlalu mentah-mentah menelan sebuah informasi, oke? Secara konteks kalimat, ada kata jangan di situ. Secara konten kalimat, sorry. Secara konten kalimat ada kata jangan nih. Jangan menelan mentah-mentah sebuah informasi. Oke? Apakah itu berpikir negatif? Enggak, ya kan? Ada nggak kata-kata negatif? Ada, kata jangan di situ. Tapi kalau kita lihat konteks kalimatnya adalah kalimat yang positif, kalimat yang penting buat kita. Dan intensinya adalah untuk menyadarkan seseorang. Intensinya adalah untuk mengajak seseorang untuk berpikir lebih bijak misalkan. Betul? Apakah itu berpikir negatif atau berpikir positif? Nah, itu berpikir positif. So, kita perlu melihat ya satu hal yang mesti kita sadari, mesti kita pegang, kata-kata negatif itu tidak sama dengan berpikir negatif. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Dan misalkan seperti ini ya, Anda waktu kecil misalkan sebenarnya, jangan Anda deh, seseorang ya, jangan membayangkan diri Anda. Oke, seseorang waktu kecil, dia melihat orang tuanya berantem karena uang. Dan dia melihat intensitas emosi kedua orang tua ini berantem gara-gara kekurangan uang. Oke? Ini adalah sebuah kejadian.
Sebuah kejadian itu bisa apa aja. Kejadian itu bebas, bisa apapun, itu adalah sebuah kejadian. Nah, apakah kejadian itu akan berakibat buruk pada perkembangan mentalnya? Bisa ya, bisa enggak. Oke. Jadi misalkan sebuah kejadian terjadi, kejadian, kejadian ini tulisnya pakai mouse ya. Misalkan orang tua berantem. Jadi kalau tulisannya agak jelek, mohon maafkan. Berantem karena uang. Berantem karena uang. Nah, si anak melihat mereka berantem. Yang pasti si anak pasti nggak feel good dong, ya kan? Yang pasti si anak nggak feel good. Kenapa sih orang tua saya harus berantem? Memang sesulit apa? Emang ada masalah apa? Kenapa sampai seperti itu? Ya, tapi apakah dia pasti nggak feel good. Tapi apakah kejadian itu akan langsung memberikan harga mati bahwa dia pasti memiliki relasi yang buruk sama uang? Enggak. Karena kita akan memproses dengan makna lagi. Ya, menurut Viktor Frankl, manusia adalah mesin pembuat makna. Sebuah kejadian oleh si A, dia akan memaknai dengan hal yang berbeda dengan si B, tergantung makna yang kita berikan. Kejadian ini di luar kendali kita sebagai seorang manusia, betul ya? Orang tua mau berantem, itu urusan orang tua. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan karena saya terus orang tua saya berantem. Pasti bukan seperti itu. Tapi ada loh orang yang memberi makna bahwa tuh kan gara-gara saya lahir makanya orang tua saya berantem. Nah, tapi dia memilih untuk memberikan makna bahwa gara-gara saya lahir maka orang tua saya berantem karena uang, itu adalah makna yang sepenuhnya dalam kendalinya. Sepenuhnya pilihan dia untuk memberikan makna itu. Tentu saja anak kecil kebijakannya berbeda-beda gitu ya. Dalam arti ada anak kecil yang tingkat kebijakannya cukup wise, cukup bijak sehingga dia bisa memberikan makna yang baik atau tidak. Ini juga tergantung orang tuanya setelah berantem bagaimana ajak dia ngobrol dan lain-lain ya. Banyak faktor. Tapi intinya adalah makna. Makna yang dia berikan nggak mesti langsung harga mati di situ. Walaupun sudah terbentuk makna dan sekarang Anda 17 tahun, Anda 23 tahun, Anda berapa tahun pun, Anda juga bisa mengubah makna itu. Oke, Anda bisa mengubah makna yang Anda berikan pada kejadian pada saat itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu bukan harga mati. Bukan harga mati. Kita bisa ubah semuanya. Karena kita lahir dengan dua program ketakutan. Takut jatuh dan takut suara keras. Oke? Ya, itu pun kita nggak takut jatuh lagi. Anda lihat kalau Anda berani mencoba untuk bungee jumping, setelah itu Anda kan nggak takut jatuh lagi. Artinya walaupun takut bawaan itu ada, tetap aja kita bisa unlearn. Kita bisa memberikan makna yang berbeda. Oke? Apalagi program yang sudah kita pelajari pada saat kita sudah lahir. Sangat mudah. Kita unlearn. Karena proses learn, unlearn, dan relearn itu adalah sesuatu yang ada dalam kendali kita. Proses memberikan makna adalah sesuatu yang ada dalam kendali kita. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa sugesti pun, ya, kita lanjut ke pertanyaannya untuk mengklarifikasi pertanyaan selanjutnya dari teman kita, sugesti, apakah diri kita sangat mudah tersugesti? Saya rasa sih enggak juga gitu kan. Kalau Anda begitu mudah tersugesti, ya memang cenderung kita lebih gampang melakukan hal-hal yang tidak produktif. Cenderung kita melakukan hal-hal yang lebih cepat mendapatkan feedback kesenangan. Contohnya, kita kalau misalkan let's say kita merokok. Kalau merokok kamu diterima sama komunitas kamu dan Anda merokok. Kalau Anda melakukan hal yang positif justru komunitas lebih jarang langsung cepat menerima. Ya tentu ada prosesnya. Tapi kan nggak serta-merta begitu dikasih tahu langsung sugesti harga mati dalam pikiran Anda. Kalaupun ya harga mati, kalaupun sudah tersugesti, itu juga nggak harga mati gitu ya. Nggak langsung harga mati, jadi Anda bisa mengubahnya juga. Alright? Nah,
Jadi saya tuh merasa terikat, nggak bisa bebas setelah membaca artikel tentang pikiran bawah sadar ini. Karena secara otomatis pikiran bawah sadar bawaannya malah nggak enak, jadi down. Saya ingin menyampaikan bahwa pikiran bawah sadar itu kuat banget loh. Pikiran bawah sadar kita itu yang menjaga kita survive, yang menjaga kita baik-baik saja. Karena peran dari pikiran bawah sadar adalah melindungi kita. Si pikiran bawah sadar adalah perannya melindungi kita. Jadi kalau Anda sampai anti dengan kata-kata negatif karena berpikir bahwa kata-kata negatif sama dengan kalimat sama dengan berpikir negatif, sama dengan mensugesti diri Anda secara negatif, maka saya nggak bisa menyalahkan siapapun ya, maka pemikiran kita yang harus kita ubah. Tapi saya ingin menyampaikan di sini ini bukan salah Anda, bukan ya mungkin yang menulis itu masih perlu men-fine tuning tulisannya sampai memberikan Anda makna seperti itu. Tapi sekarang lihatlah Anda, karena apa yang bisa Anda kendalikan adalah makna yang Anda berikan. Oke, Anda bisa menganggap itu sebagai sebuah informasi. Oke, kalau begitu, baiklah saya akan mengurangi kata-kata negatif. Bagus nggak? Tentu saja bagus. Ya, boleh nggak maki-maki? Ya, marah juga gini, marah dengan kata-kata positif, kata-kata sindiran, itu kan juga berpikir negatif. Jadi lepaskan konteks dari kata-kata negatif sama dengan berpikir negatif ya. Seperti itu. Jadi pikiran bawah sadar itu baik adanya. Pikiran bawah sadar itu bersifat untuk melindungi kita, dan kalau kita terus-menerus memikirkan sesuatu, kata kuncinya terus-menerus memikirkan sesuatu. Salah satu buku yang unik, Excuse Me, Your Life is Waiting, itu tentang pikiran bawah sadar. Dia mengatakan bahwa kita kalau bisa memikirkan sesuatu sampai 16 detik ya tanpa terganggu oleh pikiran lain, maka kita mulai menyamakan frekuensi kita dengan frekuensi yang kita bayangkan. Nah, kalau frekuensi diri kita dan frekuensi yang kita bayangkan itu selaras, maka kita akan menarik hal yang kita inginkan itu hadir ke dalam kehidupan kita. Oke? Kita akan membuat hal yang kita bayangkan itu hadir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena frekuensi kita udah sama. Itu law of attraction. Kita perlu membayangkannya selama 16 detik. Jadi kalau misalkan kita lihat kecenderungan manusia itu cenderung lebih mudah memikirkan hal-hal yang dia takutkan. Kecenderungan memikirkan hal-hal yang dia khawatirkan. Kenapa? Karena dia bisa elaborasikan. Perasaannya, gimana kalau gagal? Gimana kalau gini? Yang negatif tuh lebih mudah dielaborasi. Sedangkan yang positif itu lebih sulit untuk dielaborasi. Kenapa? Karena memang pikiran bawah sadar cenderung berpikir negatif. Cenderung mau menjaga kita dari keluar dari zona nyaman, menjaga kita dari risiko-risiko. Jadi kalau kita mau keluar dari zona nyaman, gimana kalau gagal? Gimana kalau orang lain menertawakan saya? Gimana kalau ini? Gimana kalau itu? Itu adalah peran dari pikiran bawah sadar. Jadi kita perlu melihat bahwa pikiran bawah sadar itu cenderung melakukan ini. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar mau menjaga kita aman. Aman dari semua risiko kehidupan. Aman dari mara bahaya dan menjaga kita di dalam zona nyaman. Jadi dia cenderung berpikir negatif. Ya. Nah, dengan pemikiran bahwa berpikir negatif tidak sama dengan menggunakan kata-kata negatif, maka kita kan bisa mengekspresikan diri kita dengan nyaman. Iya kan? Yang penting secara kontekstual kalimatnya itu memberikan makna positif. Secara kontekstual niat Anda tidak punya niat yang menjatuhkan orang lain gitu. Misalkan anjing itu lucu. Konteksnya positif, betul? Kamu kok kayak anjing? Nah, itu kan konteksnya negatif. Apakah ada kalimat negatif kayak di situ? Enggak. Tapi kontekstual kalimat itu menjadi negatif karena nada dan intensinya berbeda. Alright. Jadi kata apapun yang ada di dalam kalimat manusia itu cuma sekedar kata. Seperti pisau, ya cuma sekedar pisau. Pisau itu mau Anda apakan tergantung kontekstual aktivitas Anda dan kontekstual niat Anda. Kalimat-kalimat, kata-kata yang Anda gunakan itu positif atau negatif tergantung pada kontekstual kalimat yang Anda gunakan dan kontekstual niat Anda. Kayak gitu. Jadi karena pikiran bawah sadar selalu melindungi kita, kita kasih yang positif, kasih yang bisa buat kita bertumbuh. Tentu bukan berarti
tidak boleh memproses kata negatif karena kata negatif tidak sama dengan berpikir negatif. Oke? Yes, saya tahu. Saya banyak mengulang dalam video ini karena ada kegemesan tersendiri dan ini adalah video one take yang saya langsung lakukan karena ini gemes banget nih. Saya screenshot 7 menit yang lalu ya. Jadi saya langsung bikin video ini karena ini adalah sesuatu yang gemesin banget gitu ya. Nah, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan komen. Jika Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik seperti ini, ya saya akan buatkan video untuk Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.